Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Mari membaca percakapan berikut. Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, jawab Udin. Nah, coba tulislah ungkapan maaf. Ungkapan yang pernah kamu ucapkan. Nah, ini ada beberapa contoh ungkapan maaf. Yang pertama, maaf Pak, saya terlambat datang ke sekolah karena harus merawat ibu saya yang sakit. Yang kedua, aku sangat menyesal telah menyakitimu. Aku mohon maaf. 3, aku berharap kau mau memaafkan aku. 4, maafkan aku atas apa yang aku katakan kemarin malam. 5, aku tidak sengaja memecahkan gelas ini. 6, maaf, aku telah meragukan kemampuanmu. 7, aku minta maaf karena telah membohongimu. Nah, itu hanya beberapa contoh ya. Ayo bermain peran. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Contoh percakapan antara Beni dan Dayu. Beni berkata, "Halo Dayu." Dayu menjawab, "Oh, halo juga Beni. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun ya Dayu. Maaf, aku terlambat mengucapkannya," kata Beni. "Iya, tidak apa-apa Ben. Makasih ya," jawab Dayu. Beni berkata, "Aku juga minta maaf nih. Kemarin aku tidak bisa hadir ke acara ulang tahunmu karena nenekku masuk rumah sakit dan aku harus menjenguknya." "Iya, tidak apa-apa Ben. Semoga nenekmu lekas sembuh ya," kata Dayu. "Makasih ya Dayu," jawab Beni. Nah, coba peragakan percakapan tersebut di depan kelas. Beni, Dayu, dan teman lain akan bermain. Mainan rangku alu. Permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Ukurannya sama panjang. Beni pun mengukur panjang bambu. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Nah, ingatkah kamu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm? Masih ingat ya? 1. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Panjang bambu awalnya adalah 4 meter. Sama dengan 400 cm. Kemudian Beni memotong sepanjang 200 cm. 400 dikurangi 200, hasilnya adalah 200
sentimeter. Sama dengan 2 meter. 2. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeterkah sisa pita Ani? Panjang pita merah awalnya adalah 1 meter. Sama dengan 100 cm. Kemudian dipotong 80 cm. 100 cm dikurangi 80 cm. Hasilnya adalah 20 cm. Nah, coba bentuklah kelompok kecil di kelasmu. Coba cari 3 benda yang ada di kelasmu. Ukurlah 3 benda tersebut dengan meteran. Catat hasil pengukuranmu di buku. Bandingkan panjang ketiga benda dari hasil pengukuranmu. Buatlah laporan secara tertulis. Laporan kegiatan mengukur 3 benda di kelasmu. Dan bacalah laporanmu di depan kelas. Nah, misalkan saja benda yang pertama adalah papan tulis. Panjangnya adalah 2 meter. Kemudian benda yang kedua adalah meja. Panjangnya 1,5 meter. Dan benda yang ketiga adalah lemari. Panjangnya 2,2 meter. Jadi urutan benda mulai dari yang paling panjang adalah yang pertama adalah lemari 2,2 meter, papan tulis 2 meter, dan meja 1,5 meter. Nah, itu hanya contoh saja ya. Kalian bisa mengukur benda-benda yang lain yang ada di kelas kalian. Bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Buatlah pertanyaan sesuai gambar di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu dan jawab pertanyaan tersebut dengan benar. Nah, misalkan saja pertanyaannya, apa yang menyebabkan pohon cemara tersebut bergoyang ke kiri dan ke kanan? Teman bisa menjawab, penyebabnya adalah ditiup angin. Nah, kamu telah mencermati gambar di atas. Pohon cemara yang tertiup angin. Gerakannya ke kiri dan ke kanan. Ayo tirukan gerakannya. Yang pertama, Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Kedua, gerakan berputar. Ketiga, gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Keempat, gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Coba kamu peragakan gerakan seperti Dayu. Lakukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gabungkan dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Nah, coba nyanyikan lagu berikut. Bernyanyi sambil peragakan gerakan pohon cemara.
Peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Nah, lagunya adalah lagu berjudul Cemara, ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Cemara bersama-sama. Bagaimana, kalian senang? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.